kalau SDM desa kuat, ya, maka kami yakin pembangunan Indonesia dan desa itu akan pasti kuat. Ya. Untuk itulah kemudian kita berinisiatif membuat sekolah pemerintahan desa. Di situ ide dasarnya. Ide dasarnya. Pemirsa Indo 1 News, Dr. Sofyan Saf ini juga merupakan inisiator dari atau penggagas sekolah pemerintahan desa. Nah, pertama-tama Bang, saya mau menanyakan apa sebetulnya urgensi dari sekolah pemerintahan desa ini? Ya, jadi sekolah pemerintahan desa ini kan kita targetkan kepada aparatur desa. Di dalamnya ada kepala desa, ada kader-kader desa lah yang direkrut menjadi pegawai desa ya. Desa. Nah, kita sadari bahwa sumber daya manusia aparatur desa ini kurang lah ya. Sangat sedikit minim yang lulusan sarjana ya atau diploma perguruan tinggi. Masih banyak yang lulusan SMP, SMA. Nah, tentunya kalau kita ingin mengatakan desa sebagai kekuatan pembangunan, maka SDM-nya harus diperkuat. Nah, untuk itu kami pikir perguruan tinggi kan punya stok knowledge tuh yang luar biasa. Tapi kalau mereka dimasukkan ke dalam pendidikan formal agak susah karena mereka kerja, ya kan. Nah, kita kemaslah kemudian menjadi sekolah informal. Nah, mengapa sekolah informal? Ya, karena kami pikir nanti suatu waktu desa itu dapat saja belajar kapanpun di kampus ya. Jadi kolaborasi kampus dengan desa itu menjadi penting. Nah, sehingga saya berpikir dan kawan-kawan bagus juga tuh metode Swaraj University yang di India itu. Ya, kapanpun orang mau belajar datang bisa, langsung susun kurikulum ya. Kemudian bagus juga mengapa kemudian indeks pembangunan manusia India itu lebih baik karena tadi dia menyediakan ruang-ruang sekolah yang kemudian sekolah itu bukan dimaknai bangunan, dimaknai sebagai ruang pertemuan antara seorang yang memiliki knowledge dan kemudian yang ingin berharap knowledge itu ditransfer. Nah, dipertemukan lah. Nah, kami berpikir seperti itu. Jadi kalau SDM desa kuat, ya, maka kami yakin pembangunan Indonesia dan desa itu akan pasti kuat. Ya. Untuk itulah kemudian kita berinisiatif membuat sekolah pemerintahan desa. Di situ ide dasarnya. Ide dasarnya situ ya. Kenapa perlu sekolah pemerintahan desa? Ya, betul. Apa sebetulnya tujuan dari sekolah pemerintahan desa? Nah, tujuan sekolah pemerintahan desa itu adalah berharap capacity building kepala desa sebagai orang yang mengarahkan untuk kepemimpinan desa itu menuju ke arah yang lebih baik dan perencanaan yang lebih baik dan target yang baik. Yang kedua adalah dia punya pasukan, jadi kader ya. Jadi antara kepemimpinan dan kaderisasi harus berlanjut. Nah, sehingga kami pikir SDM-nya harus diperkuat. Jadi kita berharap nanti aparat desa, bahkan nanti suatu waktu, sekarang IPB juga punya namanya Sekolah Penerangan Rakyat, ditujukan kepada rakyat, bukan pemerintah kan. Nah, tapi agak lemahnya kalau kemudian dia tidak disokong dengan leader di desa itu. Nah, sehingga kita tuju itu ada targetnya kepala desa dan kader desa atau aparat desa yang diminta untuk membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa aja materi atau kurikulum yang dipelajari di sekolah pemerintahan desa? Ada dua keilmuan sebenarnya, bidang keilmuan yang kita tekankan di dalam sekolah pemerintahan desa. Yang pertama itu bidang keilmuan tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua lah tadi data desa presisi, karena kita menganggap kalau data amburadul maka amburadul lah semuanya itu. Maka data kita sajikan. Tentunya data ini akan kita dekati dengan kemajuan adaptasi teknologi 4.0. Nah, di dalam tata kelola pemerintahan desa ini ada dua konten mata kuliah yang kita sajikan dalam bidang keilmuan tersebut. Yang pertama adalah manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan desa. Kemudian kedua adalah dinamika pembangunan desa. Nah, dinamika pembangunan desa ini menarik karena kenapa? Karena orang desa kita harus mengenal bagaimana dinamika desa-desa di luar Indonesia juga. Jadi pengetahuannya akan bertambah, kemudian dia punya mimpi, dia punya harapan bagaimana membawa desanya lebih baik lagi. Nah, untuk yang data desa presisi ada 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama adalah kita minta desa harus mengenal namanya TIK, Teknologi Informasi Komunikasi Pembangunan Desa. Ini harus diketahui oleh kepala desa dan aparat desa yang nanti sebagai peserta sekolah pemerintahan desa. Yang kedua adalah spasial. Tapi ini pilihan. Nanti mereka yang diutus disuruh milih, mau pilih
mata kuliah spasial ini ya desa, atau kemudian mau pilih nanti metode sensus dan partisipatif. Oh, semacam ada jurusan yang harus Ada nanti pilihannya. dipilih Ya, nanti. namanya Nggak bisa milih mata dua-duanya, Bang. Enggak, nanti disuruh pilih. Iya. Nah, nanti tapi kita sudah siapkan di antara dua orang selain kepala desa yang menjadi peserta sekolah pemerintahan desa itu harus memilih antara spasial dengan numerik sehingga mereka menjadi satu kesatuan. Jadi kita inginkan ada spesialisasi yang hadir di dalam aparaat desa ke depan. Tentang jenjangnya, Bang. Oke. Jenjang berapa lama sekolah ini? Kita sebenarnya menskenariokan untuk saat ini 6 bulan. 6 bulan. Ya, banyak yang bilang Pak Sobe lama banget. Ya karena memang kita perkuat di praktikumnya. Praktikumnya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan dan mengimplementasikan data desa presisi dan tata kelola pemerintahan desa. Jadi 6 bulan itu kita mulai dari rekrutmen. Selain belajar materi, Ya, rekrutmen satu belajar bulan materi, kita ada seleksi. Kan nanti mereka akan masukin nama tuh, kita seleksi cocok atau tidak. Kemudian 2 bulan itu mereka di dalam ruangan belajar teori dan sebagainya. 4 bulan berikutnya mereka ke lapangan. praktek Nah, langsung. tentunya ini akan kita modifikasi juga berdasarkan permintaan-permintaan yang lainnya. Yang penting membuat orang desa atau pemerintah desa senang dan enjoy dalam belajar. Ya, apakah di sekolah pemerintahan desa ini juga diperkenalkan tentang bagaimana mengelola pertanian? Ya, itu kan saya katakan tata kelola pemerintahan desa itu kan tidak hanya meliputi aspek government kan, tapi juga aspek technical. Ya. Maka kemudian sudah ada manajemen. Nah, manajemen itu yang kami maksud adalah manajemen tata ruang. Di dalam tata ruang itu kami yakin 73,14% desa-desa Indonesia itu desa pertanian. Maka kemudian kita akan masukin, kalau dia tipologi pertanian, kita ajarkan pertanian. Tipologi pesisir, kita ajarkan perikanan. Tipologi peternakan, kita ajarkan peternakan. Nah, tapi makronya kita ajarkan. Teknikal berikutnya, nanti kita akan dampingi. Nah, harapan kami nanti perguruan tinggi yang kemudian konsen di dalam hal tipologi desa yang kemudian beragam itu bisa dilakukan. Nah, termasuk juga bagaimana mempromosikan kearifan lokal, Bang. Ya, itu juga masuk. Itu juga masuk, ya. Nah, cuman memang kan kita tidak berharap bahwa sekolah pemerintahan desa ini langsung kemudian merubah banyak hal terhadap desa. Nah, ibaratnya seperti pendidikan, penguasaan pengetahuan dulu yang kita utamakan, kognitifnya, cara berpikirnya, mindsetnya yang kita rubah. Nah, sehingga materi-materi terkait dengan teknikal seperti pertanian dan sebagainya kita berikan, tapi tidak detail ya. Nanti kalau dia detail, baru kemudian kita dampingi. Ya. Nah, kalau sekolah berarti nanti ada instrukturnya, Bang. Ada dosennya, ada gurunya. Ya, betul. Nah, ini siapa aja yang terlibat nanti? Nanti rencana kita akan bagi ya, pola pembelajaran menjadi 2. Yang pertama adalah stadium general, yang kemudian kedua adalah terkait dengan pembelajaran dalam kelas dan praktikum. Nah, kalau stadium general ini kita akan mengundang tokoh-tokoh, nasional lah insya Allah, karena IPB punya jejaring tentang itu, agar kemudian mereka punya spirit lah, mereka bangga tentang sekolah pemerintahan desa, mereka bangga menjadi seorang peserta sekolah pemerintahan desa, dan mereka punya pengetahuan yang kuat ya di dalamnya dengan pengalaman-pengalaman para tokoh ini. Yang kedua adalah dosen-dosen yang mengajar di dalam Quran. Nah, dosen-dosen siapa? Ada yang profesor, ada doktor ya. Yang ahli di bidangnya pemerintahan, perkebunan, dan juga kita mengundang sebenarnya adalah teman-teman dari Kemendagri, Kemendes, terkait dengan regulasi dan juga Kementerian Pertanian. Tidak lupa juga adalah praktikal di lapangan seperti LSM ya. LSM kita undang juga. Mereka yang banyak melakukan community development dan praktek-praktek sosial di masyarakat. Ya. Sejauh ini bagaimana, Bang, dukungan pemerintah dalam hal ini? Nah, memang selama ini yang lagi tertarik itu adalah Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor ini sudah menslotkan ya ke depan ini setelah mereka merayakan hari ulang tahun pendirian Kabupaten Bogor. Setelah itu kemudian kita langsung menjalankan sekolah pemerintahan desa ini. Nah, untuk sementara waktu tidak seperti data desa presisi. Ya, kalau sekolah pemerintahan desa ini memang harus kuat, matang konsolidasinya, dan tentunya yang kita pikirkan sekarang itu adalah bagaimana daerah-daerah mau kemudian menyekolahkan pemerintah desanya dan apa desanya ya.
Tergantung juga nanti bagaimana keinginan dari desa, mana yang mau belajar, ataukah nanti akan ada kerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana mensosialisasikan ini, sehingga semua desa di seluruh Indonesia itu terintegrasi dan mereka bisa ikut sekolah pemerintahan desa ini, sehingga pengelolaan dan pembangunan desa ke depan itu bisa maju, Bang. Atau dikhususkan di Bogor? Oh enggak. Kami berpikir nanti kan ini ada network perguruan tinggi se-Indonesia. Mungkin kita akan TOT ya, training of trainer, agar mereka melakukan hal sama, karena kurikulumnya kita sudah buat, kurikulumnya sudah kita buat, perencanaan pembelajarannya juga kita sudah buat, target dan outputnya juga kita sudah lakukan dan kita sudah susun. Nah, tinggal bagaimana ini bisa diadopsi. Ya, tentunya kalau diadopsi nanti sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ada kabupaten yang pesisir, diperkuat di pesisirnya. Ada kabupaten kuat dengan perkebunan, di perkebunannya. Ada kuat kemudian di pertaniannya. Ya, saya kira ini sangat dinamis yang bisa dilakukan. Nah, sejauh ini memang sudah didengarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendes dan Kemendagri serta Kementerian Pertanian. Namun sekali lagi belum ada pembicaraan secara mendalam. Ya. Kapan kira-kira dimulai, Bang, sekolah pemerintahan desa? Kami bulan 6 nanti akan dimulai untuk satu kabupaten di Kabupaten Bogor. Ya, insya Allah. Launchingnya nanti di IPB atau di? Kami akan merencanakan launching itu di Pemda Kabupaten. Tapi tentunya IPB akan hadir secara bersamaan. Ya. Thank you, Bang. Mudah-mudahan program desa presisinya ini terus berkembang, terus maju, sehingga kita berharap ke depan desa-desa di seluruh Indonesia ini bisa maju dengan dibekali juga keahlian, profesi, keprofesionalan dalam mengembangkan dan membangkitkan perekonomian di desa dalam menunjang pemerintahan yang bagus ke depan. Ya, terima kasih. Mohon doanya aja supaya kami terus berkarya. Oke. Ya, pemirsa Indo1 News, demikianlah dialog kita pada hari yang cerah ini. Saksikan terus Indo1 News dengan program Jumpa Tokoh, program yang edukatif, inspiratif, dan mencerahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Indo1 News.